Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis ya. Hadis tentang adab dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Dan hadis terakhir yang kita bahas itu tentang keutamaan ahli Badar ya. Di mana ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia operasi penaklukan kota Mekah atau Futuh Mekah ya, yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW di tahun ke-9 Hijriah. Kemudian informasi itu bocor oleh seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah melalui seorang jasa kurir berita ya, membawa surat seorang wanita. Kemudian Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril bahwa ada seorang warga Madinah, sahabat Rasulullah, mengirimkan berita tentang rencana Rasul yang akan dilakukan di hari berikutnya atau bulan berikutnya. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib serta Zubair bin Awam untuk menyergap wanita tersebut, kurir tersebut. Dan diketemukanlah di satu tempat. Kemudian awalnya wanita itu tidak mengaku, tapi lama-lama mengaku karena akan digeledah kalau tidak menunjukkan surat yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian akhirnya dipanggillah itu si yang nyuruh ngirim surat itu, namanya Hatib itu. Hatib, ha alif to ba Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Nabi bertanya kepada dia yang maknanya kurang lebih, wahai Hatib, apa yang membuatmu melakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Membocorkan rahasia operasi penaklukan kota Mekah. Kan kalau secara militer dan intelijen itu kalau informasi bocor bisa nggak jadi operasi itu, bisa berantakan. Hatib mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya kabilah di sana. Jadi tidak ada yang menjaga keluargaku di Mekah kalau itu terjadi. Kalau Mekah chaos nanti tidak ada yang menjaga keluargaku di sana. Makanya aku kirim berita ini kepada kaumku, kepada kabilah Quraisy maksudnya, supaya Quraisy punya atensi untuk menjaga keluarga Hatib dari chaosnya kota Mekah kalau terjadi begitu. Jadi Hatib mengirim itu untuk menyelamatkan keluarganya yang masih tersisa di Mekah, karena tidak punya kabilah besar yang menaunginya gitu. Meskipun itu satu suku Quraisy, tapi tidak punya kabilah yang menjaganya. Itu para sahabat marah ya, termasuk Umar bin Khattab meminta izin untuk menghukum orang ini. Tapi kata Rasulullah, jangan. Kalian harus tahu Hatib ini ahli Badar. Ahli Badar itu Allah telah berfirman tentang mereka, lakukan sesuka kalian karena kalian telah diampuni dosanya, baik yang lalu dan yang akan datang. If'alu ma syi'tum faqad ittala Allah ala amalikum. Lakukan sesuka kalian apapun yang kalian, karena sudah diampuni sebelum melakukan itu. Itu keutamaan ahli Badar. Bahkan dalam hadis ini, i'malu ma syi'tum, perbuatlah sesuka kalian, faqad wajabat lakumul jannah, karena surga telah menjadi hak kalian. Jadi sudah dapat tiket surga ahli Badar itu sebelum meninggal. Serta Allah mempersaksikan, lakukan sesuka kalian.
Faqad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni kalian sebelum kalian berbuat sekalipun. Itu keutamaan ahli Badar. Karena Saking beratnya perang Badar, saking butuh kesukarelaan perang Badar itu. Karena perang Badar itu awalnya bukan untuk perang, yaitu untuk mencegah kabilah Quraisy, kabilah dagang Quraisy yang datang dari Damaskus, dari Syria, Syam ke Mekah, dicegah di tengah jalan dengan alasan bahwa orang-orang Quraisy menyita dan mengambil secara zalim harta kaum muslimin di Mekah. Maka Rasul ingin membalas, kita ambil juga hartanya yang di perjalanan. Kan impas jadinya kan begini. Tetapi kafilah itu selamat pada akhirnya. Namun orang Quraisy tetap penasaran, ingin berhadapan dengan pasukan Rasulullah SAW. Terjadilah perang Badar. Di situ terbunuh pembesar Quraisy, Abu Jahal terbunuh, Walid terbunuh, kemudian Utbah juga terbunuh, termasuk yang nyiksa Bilal itu siapa namanya, Umayyah bin Khalaf, semua terbunuh di perang Badar. Berkat doanya Nabi sebelumnya kan, Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang itu. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Umayyah, dan seterusnya. Jadi doa Nabi itu manjur sekali, doa Nabi terijabah, yang diijabah oleh Allah Ta'ala kontan di perang Badar, sehingga orang-orang Quraisy itu pemuka-pemukanya yang dedengkotnya gitu mati semua di perang Badar. Nah, itu hadis yang terakhir kita bahas tentang keutamaan ahli Badar, bahwa mereka sudah Allah garansi surga dan Allah suruh lakukan sesuka kalian, aku telah mengampuni kalian. Itu orang penghuni Badar. Makanya kalau kita lihat tartibus sahabah, kalau kita lihat urutan kemuliaan para sahabat, itu grup pertama itu Khulafaur Rasyidin. Grup kedua ini Mubasysyirin bil Jannah, 10 jamin surga. Grup ketiga ini ahli Badar. Grup keempat itu ahli Bai'atur Ridwan. Grup kelima baru sahabat-sahabat yang lain. Ya. Yang keempat Bai'atur Ridwan. Orang yang berjanji berbaiat kepada Rasul di bawah pohon, namanya pohon Ridwan. Anu masih Ridwan. Berjanji untuk membela Utsman karena diisukan ketika itu Utsman terbunuh di Quraisy. Jadi Rasul datang ke Hudaybiyah hendak melakukan ibadah haji, umroh maaf, kemudian ditahan oleh orang Quraisy agar Rasul kembali ke Madinah tahun ini dan kembali nanti umrohnya tahun depan. Ya kan? Rasul mengalah ya. Tetapi ketika negosiasi terjadi, itu utusan Rasulullah itu Utsman bin Affan ke Quraisy. Dikabarkan Utsman gak pulang-pulang. Tersiar kabar rumor gitu Utsman dibunuh di Quraisy. Akhirnya Rasul kumpulkan semua sahabat di Hudaybiyah di bawah pohon Ridwan. Kenapa disebut pohon Ridwan? Karena Allah meridhoi kumpulan itu. Makanya karena Allah meridhoi kumpulan itu, Allah meridhoi orang yang berkumpul di bawah pohon itu, dinamainlah setelah itu namanya pohon Ridwan. Dan baiat terjadi di situ disebut Bai'atur Ridwan. Rombongan dari Madinah. Rombongan dari Madinah, pasukan apa? Rombongan haji dari Madinah berbaiat di Bai'atur Ridwan. Apa isi baiatnya? Akan menuntut darah Utsman dan akan meratakan Quraisy. Tahun itu juga. Tapi ternyata setelah mereka berbaiat, datanglah Utsman bin Affan kepada mereka, sehingga tidak terjadi tidak terjadi rencana Rasul yang akan meratakan Mekah tahun itu, kembali tahun depan. Makanya umroh Rasul ada 4 kan, ada umroh Hudaybiyah yang tertahan itu dihitung umroh. Yang kedua umrohul qadha tahun depannya. Yang ketiga umrohul wada yang sekalian dengan ibadah haji terakhir, yang satu lagi umroh dari Ja'ronah sekali. Jadi Rasul datang ke Mekah, umroh di Ja'ronah, kemudian masuk ke Mekah. Sehingga itulah 4 kali umrohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya hanya 4 kali. Kalau hajinya hanya sekali. Kalau ahli Badar yang meninggal berapa banyak? Berapa banyak korban Badar itu? Belasan orang. 13-an ya korban. Ada yang proses ini. Di kalangan Quraisy itu 70. Di kalangan kaum muslim itu kalau nggak salah 13-an. Jadi kalau kita ke Badar ada
Karena dengan perang itu kaum muslimin punya reputasi di dunia internasional gitu. Ternyata ada komunitas, ada kekuatan baru, ya, ada entitas baru yang dapat menyaingi setidaknya dengan kekuatan bangsa Quraisy gitu. Jadi itu secara politis memiliki arti yang sangat kuat. Dan itu menyebabkan orang Quraisy kena mental juga. Kuning karuan itu Muhammad gitu. Ternyata kekuatannya bisa diandalkan, tidak dipertahankan secara sembarangan gitu. Betul. Jadi itu adalah pentingnya perang Badar. Perang pertama dan perang yang sangat menentukan posisi kaum muslimin bargainnya itu tentukan di perang Badar itu. Karena setelah itu kan perangnya ini timbal balik, menang kalah kan gitu. Sampai akhirnya di perang Khandaq atau Ahzab, perang gabungan, perang koalisi, orang Quraisy disapu oleh angin, tidak dikalahkan oleh pasukan tapi disapu angin. Sampai tenda dan onta-onta mereka itu pada ngaceleng semua itu oleh angin. Dan orang Quraisy serta gabungan pasukan lain dari suku-suku Arab, dari orang-orang Bedawi, orang pegunungan, dari orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafikin kan kumpul semua itu di pasukan gabungan itu. Mereka disapu angin. Nah setelah itu beliau bersabda, mulai saat ini orang kafir tidak akan berani lagi menyerang Madinah dan kitalah yang akan menyerang. Nah mulai saat itulah Rasul melakukan perang ofensif, mulai keluar gitu itunya, menaklukkan, menundukkan, mengalahkan itu sejak setelah Ahzab. Karena orang Quraisy sudah benar-benar jatuh mentalnya. Pasukan sebesar itu, gabungan seperti itu tidak sanggup menembus atau menerobos pertahanan kota Madinah yang dijaga oleh parit, bawahnya panah, bawahnya tombak, yang digali tanahnya bawahnya tombak. Jadi diloncati juga nggak bisa, dituruni juga nggak bisa. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan dengan mengirimkan angin yang kencang, badai gitu ya, topan gitu, dan menyapu bersih orang-orang Quraisy sampai mereka balik ke asalnya. Saya nggak dijaga tadi. Ya? Situsnya saya nggak dijaga. Iya, nah itu memang perlu political will mungkin ya dari pimpinan setempat supaya generasi Islam berikutnya itu tahu sejarahnya gitu. Oh di sini, oh di sini. Kalau itu kan maaf, peristiwa Hudaybiyah itu kan itu batas antara tanah haram dengan tanah halal. Betul. Itu penentuan batas tanah haram itu sejak sebelum Rasulullah. Itu yang menentukan Rasulullah. Al-Arafat min huna wa huna gitu. Itu Rasulullah yang membatasinya. Jadi ulang ngarang-ngarang batas haram kan deh. Oh iya masuk kene aja ulah. Enggak boleh. Itu sudah Rasul tentukan al-Arafat min huna wa huna. Itu Rasul yang menentukan. Jadi al-masyair, al-muqaddasah, tempat-tempat suci, tempat-tempat haram itu Rasul yang menentukannya, bukan kita. Tetapi sudah ada sejarahnya sejak dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dicontohkan. Rasul menegaskan kembali dan memberitahu umat manusia bahwa tandanya ini dan ini, tempatnya ini dan ini disebut. Dipertegas Rasulullah. Kalau ini kan peristiwa haji itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh kaum terdahulu. Oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang ada peristiwa pelontaran kemudian wukuf itu orang-orang kafir terdahulu melakukan kan? Atau hanya sekedar tawaf aja, Pak? Tawaf saja. Panjang. Jadi orang Quraisy itu orang musyrikin mengambil sisa-sisa syariat Ibrahimiyah tapi tidak full. Itu. Nabi Ibrahim meninggalkan syariat haji, tetapi oleh orang musyrikin sampai terakhir musyrikin Quraisy itu mereka bahasa orang lama melakukan kebid'ahan lah. Tawafnya telanjang. Ibadah talbiyahnya itu bukan talbiyah tapi tepuk tangan. Tepuk tangan talbiyahnya itu. Kalau bahasa Qur'annya illa mukaan wa tasliyah. Tawaf mereka hanya mukaan wa tasliyah. Nepuk-nepuk ini aja, tepuk tangan. Sambil tidak berbaju. Panjang tuh buligir pisan atau Hari intina mah ditutupan. Dalam sejarah mah intina mah ditutupan. Badannya telanjang. Tapi ditutup intinya. Atau terkedah dibayangkan tadinya. Aman lah itu. Beri lagi orang dahulu mungkin kan seglowing apa orang dahulu kan tahu.
Nah itu hadis yang terakhir kita bahas. Fadama'at aina Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Umar sampai menangis mendengar sabda Nabi bahwa ahli Badar itu wajabat alaihumul jannah, wajib bagi mereka mendapatkan surga. Itu Umar sampai menangis mendengar itu. Karena Umar ikut Badar juga. Umar ikut Badar, jadi terharu begitu. Terharu Umar ikut Badar. Udah masuk Islam ketika itu. Udah masuk Islam. Yang belum itu Khalid bin Walid belum, Amr bin As belum, Ikrimah belum, Muawiyah juga belum, Abu Sufyan juga belum. Khalid bin Sufyan Belum. Masih lama ya. Khalid bin Walid yang akhirnya jadi panglima. Khalid bin Walid termasuk yang agak akhir masuk Islamnya. Maksudnya tidak rombongan yang pertama. Jadi tidak mengikuti perang Badar. Bahkan di perang Ahzab Khalid bin Walid masih membela kaum musyrikin. Di perang Ahzab, perang terakhir Rasul diserang, itu Khalid masih ikut. Nah setelah itu dia masuk Islam radhiyallahu taala anhu ajmain. Dan jasanya kepada Islam sangat luar biasa sampai Allah memberikan julukan kepada Khalid Saifun Sallahullah. Jadi pedang yang dihunuskan oleh Allah. Dalam istilah lain Saifullahil Maslul. Pedang yang terhunus itu adalah gelar Allah untuk Khalid bin Walid karena beliau itu tidak pernah lepas pedang. Khalid itu terus berjihad begitu. Datang ke Madinah, tugas lagi, ke Madinah tugas lagi, terus begitu. Untuk itu perbedaan ilmu di kalangan sahabat terlihat gitu. Ada sahabat yang tiap hari bermajlis dengan Rasulullah SAW, ilmunya banyak. Ada sahabat yang tugasnya di luar terus, ilmunya tidak sebanyak yang di majelis Rasulullah SAW. Makanya masing-masing punya keunggulan dalam beramal. Ya, kita mudah-mudahan dengan taklim ini menjadi wasilah tabungan kita di akhirat nanti dan wasilah keberkahan, terutama kalau kita mau menyampaikan kepada orang lain. Ada satu motivasi, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Satu orang saja beramal soleh karena nasihatmu, karena ilmu darimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kata guru saya yang S1, S2, S3 di Saudi, dia orang Sudan, mengatakan unta merah itu lamun zaman sekarang mah Mercy terbaru. Harganya mahal, istimewa, kalaupun disembelih dagingnya itu super enak. Unta merah. Jadi kalau kita maknai dengan pemahaman sekarang, menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, dia mengamalkannya, itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan Mercy paling mewah sekalipun. Kalau zaman sekarang mungkin sudah bukan Mercy lagi ininya, kiasnya mungkin dengan Alfa, mungkin dengan Hammer, mungkin dengan pokoknya mah bukan carry tungtung ya, bukan turung-tung kan ada gitu. Jadi orang yang menyampaikan ilmu lalu orang beramal dengan apa yang kita sampaikan, itu kita lebih baik daripada itu dari satu orang ya, lebih baik bagi kita daripada mendapatkan kendaraan termewah terbaik sekalipun. Karena zaman dulu Humrun Ni'am terbaik gitu. Nah itu yang perlu kita tanyakan kepada orang, unta merah itu sekarang masih ada atau tidak, atau sudah punah populasinya. Yang jelas itu kendaraan terbaik, favorit semua orang itu unta merah. Mungkin Alphard sekarang ya, bukan Alphard kutukan, lu jika Alphard ya gitu enggak ya. Ada ayat Alphard kutukannya tuh. Itu mirip tapi bukan. Baik, berikutnya hadis yang bab berikutnya, bab man qala li akhihi ya kafir, tentang hukum mengatakan kepada orang lain ya kafir. Ini sudah pernah dibahas tapi terulang lagi bab. Enggak apa-apa, kita bacakan saja. Dari Ismail, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, berarti Ibnu Umar. Anna Rasulullah SAW qala ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Rasulullah SAW bersabda, siapapun orangnya mengatakan kepada temannya, hei kafir, atau kafir sebutnya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka itu kembali kepada salah satunya.
Artinya jika tidak terbukti maka ucapan kafir kembali kepada yang mengatakannya. Dan jika terbukti memang dia kafir ya memang dia kafir. Gitu. Jadi barang siapa yang mengatakan kata kafir maka itu dua kemungkinan. Memang betul yang dituduhnya itu kafir, atau kalau tidak terbukti, tidak benar, tidak fakta, maka itu ucapan kafir kembali kepada yang mengucapkannya. Kembali pihak ucapan itu kepada pemiliknya, kepada yang mengucapkannya. Kalau tidak terbukti. Kalau terbukti berarti ya memang terbukti begitu kan. Berarti dosa mengatakan kata kafir kepada orang yang tidak berarti dosa. Atau mengatakan kafir kepada orang yang belum terbukti kekafirannya berarti dosa. Makanya jangan sembarangan mengatakan kata yang seperti itu. Tapi kalau ke agama lain boleh. Agama lain jelas boleh. Seperti Kristen, Yahudi, kafir. Ya, boleh kalau itu. Justru meragukan kekafirannya itu bagian dari masalah itu. Dalam sebuah kitab disebutkan tidak mengkafirkan orang kafir bisa merusak keislaman kita. Iya, orang jelas kafir tidak dikafirkan. Ini jelas merusak keimanan kita. Itulah uniknya. Kalau kita disebut kafir kita mah ikhlas saja. Kita orang Islam disebut kafir sama agama lain senang. Atau aja disebut kafir. Tapi kalau mereka disebut kafir, Domba. Kita disebut domba yang tersesat. domba tersesat di sebagian agama lain kafir. Kafir kepada Tuhan mereka. Kita mah senang disebut kafir, disebut. Tapi itu jangan coba-coba nyebut kafir kepada mereka, marah mereka itu. Jadi kalau orang Islam disebut kafir, mereka senang dan hari-hari saja tidak ada masalah. Terserah mau kamu bilang kafir 1000 kali nggak ada masalah. Saya beriman kepada Allah. Tapi kalau kita coba mengatakan dia kafir sekali aja, marahnya itu habis-habisan. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah memang mereka sebenarnya mengakui agama kita dalam hati kecilnya. Memang itulah syariat yang benar, agama yang benar. Tetapi mungkin kesombongan, mungkin keangkuhan, atau mungkin kejahilan mereka tidak mengakui agama Islam dan juga tidak Islam. Kemarin saya ceritakan bahkan ya Fir'aun juga hatinya meyakin tetapi tidak mau mengucapkan. Sementara iman itu rukunnya 3, ucapan, hati dan perbuatan. Untuk perbuatan semampu kita. Abu Thalib juga meyakini tapi ucapannya tidak mau, kafir. Fir'aun mengakui ya hatinya tapi kafir. Apa dalilnya? Wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulwa. Allah berbicara seperti itu. Firaun itu istaiqanat itu dari kata yakin. Istaiqanat yakin. Hati mereka. Wajahadu biha tapi mengingkari. Apa sebabnya? Zulman wa ulwa. Apa zulman wa ulwa itu? Karena kezaliman dan keangkuhan. Keangkuhan. Gengsi, angkuh, ya akhirnya tidak beriman. Kalau Abu Thalib gengsi dengan tetua-tetua pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Itu berat ya, pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Fir'aun tenggelam, baru diakui dan itu terlambat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dalam ayat lain, amantu bima amanat bihi Banu Israil. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu Allah. Tapi kan sudah di sini, sudah ditenggorokan. Kata Nabi SAW, taubat itu diterima sebelum matahari terbit dari barat atau napas di kerongkongan. Kalau itu sudah terjadi, maka taubat, iman dan lain sebagainya tidak diterima lagi. Ya, sudah batas akhir. Nah, maka kita sebelum napas di kerongkongan juga kita sebaiknya memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung napas kita masih di paru-paru. Sekarang masih di paru-paru ini napas kita. Mungkin besok, lusa atau lain sebagainya. Dan kebanyakan teman kita mungkin sudah mendahului dan lain sebagainya, tidak kenal muda, tidak kenal tua. Nanti napas dari paru-paru pindah ke tenggorokan. Wes ora ono waktu kanggo tobat. 14 ora ono waktu. Terakhir kesempatan, jangan kesempatan terakhir itu hari ini gitu. Kita nggak tahu. Allah Taala bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari su'ul khatimah dan memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
441 itu tentang perintah Nabi agar kita berdoa kepada Allah dari takdir buruk dan kebengisan musuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari keburukan takdir dan juga kejahatan musuh. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bagian dari keimanan kita itu adalah beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ketika Rasul ditanya oleh seseorang yang sebenarnya itu adalah malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang pemuda, pemuda ini bertanya kepada Rasulullah bukan karena tidak tahu, tapi ingin mengajarkan kepada orang lain tentang makna iman, namun secara tidak langsung. Itu yang 3 itu. Nah, ketika bertanya rukun iman, mal iman ya Rasulullah, apa arti iman ya Rasulullah? Beliau mengatakan iman itu antuk minabillahi wa rasulihi wa kutubihi, kemudian wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari. Untuk qadar ini, untuk takdir ditegaskan lagi kata imannya, wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang tidak baiknya. Jadi takdir itu ada 2, ada takdir buruk, ada takdir baik. Kita bisa memilih kedua takdir itu. Allah punya takdir, kita punya pilihan. Pilihan itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh itu takdir, pintar juga takdir. Kenapa nggak milih takdir yang pintar? Sakit itu takdir, sehat itu takdir. Kenapa nggak pilih takdir yang sehat? Suatu hari Umar bin Khattab mau mengunjungi daerah Syam, Damaskus. Saat itu Damaskus sedang ada wabah taun namanya Amwas, taun Amwas. Umar ingin mengunjungi daerah situ. Karena apa? Kalau tidak dikunjungi khawatir kaum muslimin yang di sana merasa tidak dapat atensi dari pusat. Sehingga Umar perlu mengunjungi mereka, menguatkan mental mereka untuk menghadapi taun. Ini bagian dari takdir Allah, dan sabarlah. Di tengah jalan dicegat oleh utusan, wahai Amirul Mukminin, di Damaskus sedang ada wabah namanya taun Amwas. Orang-orang pada meninggal dunia, pada sakit. Sebaiknya Anda pulang kembali ke Madinah. Sebelum itu ditanya dulu, ma ra'yuka, apa pendapatmu, mau masuk terus atau mau pulang ke Madinah? Umar mengatakan, bal narji ilal Madinah, kita pulang ke Madinah kalau begitu. Ada sahabat senior namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan begini kepada Umar, atafiru min qadarillah ya Umar, apakah engkau ingin menghindar takdir Allah wahai Umar? Umar marah dan mengatakan, laula kaya Abu Ubaidah, kalau bukan engkau yang bilang wahai Abu Ubaidah, dikaplok wahai Umar. Kalau bukan kamu yang bicara, bisa dikaplok menyawanan. Tapi karena yang bicara Abu Ubaidah, sahabat yang dihormati, Umar mengatakan, menjawab, bal nafiru min qadarillah ila qadarillah. Saya menghindar dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Jadi pilihan itu di tangan kita. Setelah itu dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat mengingatkan, aku ingat Nabi pernah bersabda, jika datang wabah taun, pandemi, wabah di suatu tempat, maka Rasul berpesan, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Social distancing. Pembatasan lah bahasa orang. Social distancing. Social distancing. Al-hadrul ijtimai dipraktekkan, dan itu strategi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga umat selamat. Nah, itulah kita memahami takdir itu begitu, kita punya pilihan dan Allah yang menentukan pada akhirnya. Contoh lain, ada hadis begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Ini mungkin masukan buat kita juga. Orang beriman yang kuat lebih disukai Allah dan dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Padahal kedua-duanya baik.
Kuat lemah ini bukan hanya dalam fisik, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat kecerdasannya, kuat juga badannya, kuat fisiknya. Jadi orang beriman itu baik semua di hadapan Allah. Tapi yang kuat, yang berdaya, lebih Allah cintai dan Allah sukai daripada yang lemah. Karena lebih bermanfaat dan lebih menunjang untuk dia melaksanakan misi penghambaan dan ibadah kepada Allah SWT. Orang Islam yang kuat lebih Allah sukai daripada orang Islam yang tidak kuat. Padahal kedua-duanya baik. Orang Islam yang sehat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada orang Muslim yang sakit. Padahal Muslimah sakit dan sehatnya baik dua-duanya. Maka inilah kita dituntut untuk memilih takdir Allah yang baik. Yang nanti pada akhirnya Allah menentukan. Kalau sudah kita berupaya untuk kuat, baik badan, ekonomi, pendidikan ataupun lain sebagainya, pada akhirnya kita juga tidak, tapi sudah dilaksanakan tugasnya. Ikhtiarnya. Kita ingin meraih takdir sehat, kita olahraga. Pada akhirnya sakit, itu lain urusan. Berarti Allah menentukan pada akhirnya. Kita berusaha untuk kaya, pada akhirnya tidak, tapi sudah kita laksanakan tugasnya. Ikhtiarnya begitu. Aturan yang tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Itu ada di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah orang-orang beriman merasa khawatir atau mengkhawatirkan jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah karakternya, lemah sikapnya, mungkin juga lemah politiknya kalau zaman sekarang. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menyiapkan generasi keturunan setelahnya itu yang kuat. Ayat ini menjadi isyarat kita diperintahkan untuk menyiapkan generasi yang kuat sepeninggal kita. Kuat tauhidnya, agamanya ya, kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat juga karakternya, kuat juga sikap politiknya kalau di zaman sekarang. Tidak terombang-ambing kalau itu berkadio, jangan seperak dua perak kalau itu kadio segala macam untuk politik gitu ya, menggadaikan prinsipnya pada akhirnya merugikan orang banyak begitu. Walinya juga. Jadi sekali lagi orang Islam itu semuanya baik, tapi Allah lebih mencintai orang yang kuat. Ada sebagian orang kan yang dia itu jabariyah banget. Jadi kayak ikhtiarnya itu seperti nggak maksimal. Selalu beralasan bahwa segala perkara ini sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi apa kayak pesimistis orang itu. Ya. Banyaknya itu. Itu berarti dia tidak memahami konsep takdir dengan benar. Betul Allah telah menciptakan takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Benar, itu hadis sahih. Tetapi permasalahannya kita tidak tahu apa yang ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu sebelum langit diciptakan itu. Kan begitu. Sekarang gini sederhananya. Kenapa kita sekarang harus berikhtiar? Bahkan beribadah. Kan surga neraka sudah ditentukan. Kaya miskin sudah ditentukan. Sehat sakit sudah ditentukan. Kenapa kita ikhtiar? Bahkan bertanya, kenapa kita berdoa? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Kenapa kita mesti ikhtiar dan berdoa? Padahal semuanya sudah ditentukan. Ini saya ajukan pertanyaan ini di ibu-ibu di Pondok Quran. Langsung bisa jawab mereka. Langsung bisa jawab. Pinter ibu-ibu. Tadi dia mah tidak langsung jawab. Saya utarakan ke mereka, kita ini ikhtiar, ya kan? Ada yang dagang, ada yang dinas, ada yang masuk kantor, ada yang berbisnis, segala macam lah. Lalu kita beribadah, kita berdoa. Padahal semua nasib kita sudah ditentukan. Lalu apa gunanya? Nah, ibu-ibu langsung jawab itu. Kira-kira apa jawabannya? Iya, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu apa yang dicatat oleh takdir itu. Karena kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, mungkin kita bisa bersikap. Saya mah pasti ke surga. Leha-leha. Dan saya mah pasti kaya. Di cicing we pasti benar saya mah.
Nah, karena Allah menyembunyikan atau merahasiakan takdir itu, baik dunia takdir kita maupun takdir akhirat kita, maka karena kita tidak tahulah, kita beribadah dan berusaha sesuai perintahnya, sesuai dengan perintah. Pinter ibu. Oh, ibu-ibu mah iya benar. Minum terus ini omega 3. Ikhtiar kan perintah Allah perintah Nabi. Ikhtiar perintah Allah perintah Nabi. Betul. Tapi secara secara logikanya, karena kita tidak tahu apa yang dicatatkan oleh takdir untuk kita. Kalau saya tahu bahwa saya akan beunghar, teu kudu usaha. Kayak kita beunghar. Gitu kan? Kalau saya tahu akan dapat pasangan yang ideal, saya tidak usah nyari. Nanti juga datang sendiri. Nah, karena kita tidak tahu, maka berusaha. Ya, di samping itu perintah agar kita berusaha, tapi sebabnya karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, mah tidak usah berusaha. Untuk itulah jamaah sekalian, yang namanya akhdul asbab itu wajib. Dalam konsep agama kita, akhdul asbab itu hukumnya wajib sebagai perintah. Tetapi jangan sampai mengandalkan hasil dari akhdul asbab, dan jangan mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Itu adalah ungkapan keangkuhan. Hasil itu Allah yang menentukan, bukan usaha kita. Banyak orang berusaha tapi tidak hasil kan. Orang diisuk sampai ke sore ngagoes, narik muatan dan segala macam, tidak benar juga. Bukan hasil. Hasil itu Allah yang menentukan, bukan usaha manusia. Ada juga orang yang cuma leha-leha aja, nongkrong dari pagi sampai sore, tapi apa yang dia inginkan tercapai. Nah, untuk itulah bahwa yang namanya hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah akhdul asbab itu niatnya ibadah. Kita ikhtiar itu niatnya ibadah. Bukan untuk lain-lain, bukan untuk mencapai tujuan, niatnya ibadah. Kalau kita niatnya ibadah, kita mendapatkan pahala ibadah, bukan yang lain-lain. Nah, di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ada su'ul khatimah, ada su'ul qada. Gimana doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Takdir buruk itu apa contohnya? Gering. Takdir buruk itu. Kemudian sakitnya gering itu sakit ya. Kemudian musibah, kemudian kesulitan, kepahitan, kebangkrutan dan lain sebagainya, itu semua takdir buruk. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Meskipun demikian, seluruh takdir Allah itu pada akhirnya adalah kebaikan. Pada akhirnya adalah kebaikan. Semua yang Allah takdirkan, meskipun lahiriahnya buruk, tapi akhirnya adalah baik. Wasyamatatil a'da, kita juga diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan musuh. Kita ini punya musuh, Pak. Kita ini punya musuh. Dan musuh utama kita adalah iblis. Semua yang terjadi di dunia ini, paradoks yang terjadi di muka bumi ini, ujung-ujungnya adalah pertentangan, perlawanan atau permusuhan antara kebenaran dengan kebatilan, antara iblis dengan malaikat. Semua yang terjadi di alam semesta ini, mau dia berbaju Illuminati, mau berbaju Yahudi, mau berbaju apapun di dunia ini, pada hakikatnya permusuhan ini mengerucut kepada dua pihak. Pihak kebatilan panglimanya iblis, dan pihak kebenaran panglimanya adalah Rasulullah SAW atau malaikat. Semua konflik dunia itu ujung pangkalnya ke situ. Nah, berikutnya yang terakhir kita tutup ya dengan hadis terakhir tentang Allah ridho dengan 3 hal dan Allah benci dengan 3 hal. Judulnya sih As-Sarafu fil Mal, bab tentang berlebihan dalam menggunakan harta itu tercela ya. Poya-poya menghabisin harta ataupun bahasa itu boros lah. Boros itu adalah perbuatan yang tidak Allah ridhoi, menyia-nyiakan harta.
menggunakan harta bukan pada hal yang bermanfaat, itu tidak Allah ridhoi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahihnya juga Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan dengan nomor 1715. Jadi hadis ini sahih, dikuatkan, diriwayatkan oleh banyak perawi, dan perawi-perawi itu sahih, sahih semua. Habis waktu, kita cukupan sampai kita lanjutkan nanti. Judulnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal. Itu ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Tapi bisa penasaran, bisa pernah bae orangnya diberebetkeun we lah. Yang 3 itu. Yang Allah ridhoi 3. 1, antakbudu wa la tusyriku bi syai'an. Beribadah kepada Allah tanpa berbuat kemusyrikan. 1. Yang kedua, wa antaqtasu billahi jami'an, menjaga persatuan, kompak. Yang ketiga, saling bernasihat, menasihati dalam kebaikan. Dan Allah membenci 3 hal juga. Yang pertama, qila wa qala, senang bergosip. Itu Allah benci itu. Tukang gosip, qila wa qala teh ecek jeung ecek eta. Qila wa qala cek si anu gitu. Itu Allah benci begitu. Yang kedua, wa kasratu soal, banyak bertanya tetapi tidak banyak bertanya tapi tidak tepat gitu. Yang sia-sia. Yang terakhir, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Boros. Jadi Allah ridho 3 hal dan benci 3 hal. Ridhonya 3 hal itu, 1, beribadah tanpa berbuat musyrik, kemudian menjaga persatuan dan menasihati sesama kita. Nanti kita bahas rinciannya. Lalu Allah benci 3 hal, 1, gosip, yang kedua banyak bertanya, yang ketiga menyia-nyiakan harta atau boros bukan pada tempatnya. Walakumikum wa taufiqna billah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.